kabar kuliahnya? Pasti seneng kan? Nah, oh iya, di sini saya juga akan menyapa nih Sobat Kons yang baru bergabung menjadi mahasiswa aktif UINHAS Jember, terutama di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti baik kan? Oke, untuk Sobat Kons sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa topik yang menarik dan juga akan memberikan informasi yang penting nih buat Sobat Kons sekalian, terutama untuk teman-teman yang baru bergabung atau mahasiswa baru. Nah, Sobat Kons pasti tahu kan ya, ada banyak organisasi yang ada di kampus, organisasi intra maupun ekstra. Dan juga selain itu, ada nih di masing-masing prodi ada organisasi yang namanya HMPS. Apa ya HMPS itu? Nah, kali ini saya akan mengundang pembicara kita yang sangat cantik dan juga merupakan salah satu aktivis di kampus kita ini. Siapa dia? Mari kita sambut bersama. Nah, Sobat Kons, ini sudah bisa dilihat ya, kakaknya begitu cantik dan juga fresh ya. Sebaiknya sebelum kita memulai perbincangan kita pagi hari ini, kita mungkin bisa mengawali dengan perkenalan, Kak. Ya, oke. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira ini ketika di perkuliahan gimana, Kak, pengalamannya sampai sekarang? Alhamdulillah baik, sampai detik ini masih bisa dengan lancar untuk perkuliahan hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Sobat Kons sudah tahu ya dengan kakak ini, mungkin ada juga yang masih belum tahu nih dengan kakak cantik yang satu ini. Mari kita perkenalan dulu ya. Kak, mungkin bisa dikenalin ke Sobat Kons sekalian dari nama, prodi dan juga jabatannya nih, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Izatul Sulaiman. Di sini saya selaku Wakil Ketua HMPS periode 2023-2024. Oke, nah Kak Iza ini juga merupakan aktivis kampus loh. Kalau kalian tahu, nanti buat teman-teman yang punya banyak organisasi dan punya mengikuti organisasi di kampus, pasti akan ketemu dengan Kak Iza ini. Karena Kak Iza merupakan salah satu aktivis banget ya Kak ya, organisator gitu. Oke, Kak di sini Sobat Kons pengen tahu nih, kepanjangan HMPS itu apa sih Kak? Kalau kepanjangan dari HMPS sendiri itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, untuk setiap prodi yang ada di kampus ini pasti memiliki HMPS ya Kak ya? Iya, pasti. Oh, pasti memiliki HMPS. Nah, buat Sobat Kons sekalian, buat teman-teman ya, nggak perlu bingung lagi nih kalau misalkan pengen tahu atau apa sih HMPS. Di podcast kali ini kita akan membahas secara rinci. Nah, oh iya Kak, untuk HMPS itu fungsi dan perannya apa sih Kak bagi mahasiswa BKI? Yang pertama mungkin untuk mewadahi warga-warga bimbingan konseling Islam. Wah, iya. Yang ada di kampus UINHAS Jember ya. Oke. Khususnya pasti untuk mahasiswa BKI ya Kak ya? Iya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi Kak? Selain itu bisa menampung seluruh bakat minatnya warga bimbingan konseling Islam. Oh, berarti untuk HMPS ini akan menjembatani bakat dan minat para mahasiswa BKI gitu ya Kak ya? Betul. Wah, keren sekali ya. Nah, jadi untuk teman-teman Sobat Kons nih yang punya bakat minat atau ingin mengupgrade skillnya, nggak perlu khawatir lagi karena nanti bisa hubungi Kak Iza langsung gitu ya. Oh ya Kak, tadi saya lupa nih Kak untuk menanyakan apa sih jabatan Kakak di HMPS? Saya di sini selaku Wakil Ketua MPS. Dan untuk Ketua HMPS periode 2023-2024 sedang berhalangan hadir untuk acara saat ini. Iya. Wah, Wakil Ketua ya, ini hebat sekali Kak Iza nih. Kalau boleh tahu Kakak Iza ini udah mulai masuk HMPS sejak tahun berapa Kak? Untuk tahunnya masih tahun 2023. Oh, masih tahun 2023. Untuk tahun sebelumnya mungkin dari semester 1 apa sudah mengikuti HMPS atau baru ini Kak? Kalau untuk itu saya selaku mahasiswa bimbingan konseling juga di sini mungkin untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh ketua HMPS sebelumnya. Jadi selaku panitia gitu. Oh, masih selaku panitia ya. Gitu ya Kak. Kalau sekarang sudah menjabat gitu ya Kak ya, selaku wakil ketua HMPS nih teman-teman. Kak, tadi kan kakaknya sudah mengatakan ya kalau HMPS itu memiliki fungsi dan peran sebagai menjembatani
bakat dan minat para mahasiswa BKI. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, visi misi dari HMPS sendiri itu apa? Yang pertama, visinya ini menciptakan HMPS Bimbingan Konseling Islam sebagai ruang aktualisasi dan potensi guna mewujudkan mahasiswa yang kompeten dan kritis. Oh, itu visi ya Kak ya? Iya. Misinya? Untuk misinya memberikan ruang pengembangan potensi mahasiswa bimbingan konseling Islam. Yang kedua, meningkatkan relasi internal dan eksternal lembaga bimbingan konseling Islam. Yang ketiga, membangun intelektual mahasiswa BKI yang lebih kritis. Oke, itu untuk visi misinya keren sekali ya Kak ya. Semoga dari visi misi ini bisa benar-benar tercapai gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa BKI. Oke Sobat Kons, apalagi nih yang mau ditanyakan? Pasti banyak kan? Nah, oke. Untuk Kak, ini kalau misalkan ada berapa bidang nih Kak di HMPS? Untuk bidang ada 3. Yang pertama PSDM, Kominfo, kemudian ada keilmuan. Wah, ini menarik ya. Buat teman-teman, ini dari ininya saja, dari masing-masing bidangnya saja sudah kedengeran keren ya. Apalagi nanti kita mengetahui program kerjanya apa aja nih. Kak, di-spillkan dong program kerja dari masing-masing bidang. Pasti Sobat Kons pengen tahu kan? Oke. Kalau untuk PSDM itu sebagai wadah untuk mewadahi pengembangan mahasiswa di bimbingan konseling. Terus kalau untuk salah satu proker yaitu ada yang namanya pemetaan bakat minat. Yang pertama, yang kedua ada makra, yaitu yang diadain untuk acara bulan ini, yaitu ada konseling camp. Yang kedua ada yang namanya bakti sosial dan lain sebagainya. Wah, tuh ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi banyak sekali program kerja yang ada di masing-masing bidang itu yang pastinya akan cocok nih dengan siswa atau mahasiswa BKI gitu. Dari program kerja yang kakak sebutkan tadi, nah di masing-masing bidang ada nggak Kak program yang sudah terlaksana? Kalau untuk program PSDM sendiri yang sudah terlaksana, yang pertama pemetaan bakat minat seluruh warga BKI, yang kedua itu ada Anjang Sana. Nah, Anjang Sana itu apa? Pasti bingung kan? Iya, pasti bingung nih Sobat Kons ya, apa sih Anjang Sana itu? Gimana? Apa sih Jadi Anjang Sana ini merupakan suatu program kerja yang dari MPS, tapi untuk internal MPS-nya sendiri. Jadi kita merekatkan anggota satu sama lain. Jadi tujuannya untuk itu. Terus kegiatannya itu apa? Kita silaturahmi ke rumah masing-masing anak-anak itu. Oh iya, berarti di sini HMPS bukan hanya mengikat para mahasiswa BKI saja Sobat Kons, tapi di dalam kemanitiaan itu juga para HMPS ini saling menjalin silaturahmi. Keren banget kan? Nah, terus untuk apakah ada yang lain Kak dari bidang yang lain yang sudah terlaksana? Yaitu ada yang kedua itu keilmuan. Keilmuan ini sebagai wadah untuk mahasiswa bimbingan konseling sebagai ranah kajian untuk acara keilmuan yang penting. Keilmuan. Setelah itu apa dari Kominfo tadi Kak, apa sudah ada yang terlaksana dari program kerjanya? Kalau untuk Kominfo sendiri yang sedang berjalan ya ini podcast ini. Nah, oke Sobat Kons, kali ini acara podcast yang sedang kita lakukan merupakan salah satu program dari Kominfo HMPS Bimbingan dan Konseling Islam UINHAS Jember. Nah, untuk Kak di sini Sobat Kons kepo nih, kira-kira bagaimana sih saran atau pengalaman terbaik Kakak selama menjabat di HMPS ini? Kalau untuk yang terbaik pastinya yang kesan ini ya kita saling kenal satu sama lain, suka dukanya pastinya bareng sama anak-anak itu. Oke, berarti di dalam organisasi HMPS ini pasti ada yang namanya suka dan duka gitu ya Kak ya? Iya. Nah, ini Kak, tadi saya lupa nih. Tadi kan sudah ada program yang terlaksana. Nah, program yang akan dilakukan itu apa Kak? Ya itu yang mau dilakukan acara untuk bulan ini yaitu konseling camp. Konseling camp apa itu Kak? Konseling camp ini suatu kegiatan untuk kegiatan makrab yang dilakukan untuk angkatan tahun baru ini, angkatan 2023. Wah, nah
buat Sobat Kons yang lagi nontonin video ini ya, yang para maba nih terutama, kali ini HMPS akan mengadakan yang namanya counseling camp. Buat teman-teman semua, tujuannya kira-kira apa ya Kak? Tujuannya yang pertama saling mengikat atau mempererat silaturahmi angkatan 2023. Wah, kira-kira kalau boleh tahu nih Kak, bisa di-spill sedikit aja apa yang akan diadakan pada counseling camp itu, biar nanti untuk Sobat Kons yang ingin mengikuti counseling camp bisa lebih tertarik gitu Kak. Apa ya Kak? Kegiatannya pastinya nggak ada yang namanya disiksa atau pelecehan. Intinya seru-seruan di sana, kita saling main game bareng, kita makan bareng di sana. Intinya saling mempererat silaturahmi. Apalagi di dakwah ini sistemnya kita adalah kekeluargaan. Oh, berarti untuk counseling camp ini tidak ada yang namanya penyiksaan atau bahkan pembulian ya Kak ya? Iya. Jadi untuk Sobat Kons sekalian, gak usah takut lagi nih ya untuk mengikuti dan juga bergabung dengan HMPS dalam acara counseling camp nanti. Pastinya have fun ya Kak ya? Have fun banget. Oh, have fun banget nih. Dari Kak Iza sudah mengekspresikan bahwasanya di acara nanti akan senang-senang guys. Oke. Nah tadi kan kakaknya sudah mengatakan ya akan ada acara counseling camp. Selain itu apakah ada kegiatan lagi Kak yang akan dilaksanakan oleh bidang lain? Ada tentunya, yaitu acara di keilmuan, ada yang namanya pelatihan jurnalistik. Jadi pelatihan jurnalistik ini untuk seluruh warga bimbingan konseling Islam, untuk semua angkatan. Oh, untuk semua angkatan, berarti dari angkatan 23 sudah bisa mengikuti ya Kak? Boleh. Ini kalau boleh tahu tanggalnya berapa Kak? Insya Allah tanggal 16 sampai 17 September. Wah, 16 sampai 17 September akan diadakan pelatihan jurnalistik nih. Ini dari bidang apa Kak? Ini dari bidang keilmuan. Dari bidang keilmuan Sobat Kons sekalian. Nah, selain pelatihan jurnalistik, apakah ada kegiatan lain Kak yang akan dilaksanakan nih ke depannya? Ada tentunya, yaitu seminar yang akan dilakukan nanti pada saat pembukaan opening makrab. Berarti sebelum makrab atau counseling camp akan ada seminar gitu ya Kak? Iya. Wah, seminarnya pasti menyenangkan ya Kak ya? Tentunya dengan ilmu yang akan kita dapat nantinya. Nah, dicatat ya teman-teman, buat teman-teman nih yang para maba, ini untuk seminarnya diikuti maba atau semua mahasiswa BKI ini? Seluruh mahasiswa BKI dan terbuka untuk umum. Wow, keren sekali ya. Untuk seminar kali ini ya akan dibuka secara umum. Jadi untuk semua prodi, semua univ ya mungkin ya Kak ya. Untuk univ yang lain dari instansi lain yang mungkin tertarik dengan seminar ini bisa mengikuti gitu. Nah, ini Kak, kalau misalkan boleh tahu nih, Sobat Kons pasti tahu kan? Pasti ingin tahu juga kan ya. Kegiatan ini apakah ada kendala Kak? Dari kegiatan-kegiatan bidang yang lain, apakah ada kendala yang membuat Kak Iza ini kayak capek dan lain sebagainya gitu? Setiap kegiatan, setiap apapun yang kita lakukan pasti mempunyai suatu kendala. Nah, kendala, tapi bagaimana kendala itu kita untuk mengatasinya dengan kepala yang dingin tentunya. Jadi pasti kendala yang kita lakukan, apa yang sering dilakukan yaitu adanya miskomunikasi. Oh, miskomunikasi merupakan salah satu bentuk penghambat ya gitu ya Kak, atau kendala dari organisasi ya gitu. Nah, tapi dari penghambat ini mungkin akan bisa menimbulkan evaluasi-evaluasi yang bagus, yang baik gitu ya Kak ya? Iya, pastinya untuk kedepannya. Oke. Untuk Sobat Kons sekalian, kita pengen tahu nih bagaimana sih tips agar bisa masuk dan juga bisa bergabung di HMPS ini. Gimana nih Kak? Kalau untuk tips memasuki HMPS ini nanti pada saat semester 4. Wah, berarti dimulai dari semester 4 ya Kak ya? Iya, betul. Ya, jadi Sobat Kons yang masih semester 1, 2, 3 masih belum bisa mengikuti ya Kak ya? Belum bisa, tapi kan masih bisa berpartisipasi untuk kegiatan acara di HMPS kita. Wah, berarti walaupun masih belum bisa ikut kepengurusan tapi bisa bergabung, berpartisipasi sebagai kepanitiaan gitu ya Kak? Pastinya. Ya? Oke. Nah, jadi tadi saya mengatakan sedih ya untuk teman-teman yang masih semester 1, 2, 3, tapi kali ini sudah dapat solusi nih dari Kak Iza, bahwasannya nanti akan bisa teman-teman bergabung di kepanitiaan yang akan diadakan oleh para HMPS. Jadi nggak usah sedih lagi, sedihnya dihilangkan ya Sobat Kons. Nah Kak, sebagai penutup nih dari podcast kali ini, mungkin ada
ada pesan yang akan disampaikan kepada sobat kons sekalian? Untuk mahasiswa bimbingan konseling Islam, jangan pernah takut untuk mengikuti organisasi, karena belum tentu organisasi itu menjerumuskan kalian ke hal yang negatif. Pasti memiliki plus dan minusnya ketika kita memilih suatu organisasi. Jangan pernah sia-siakan perkuliahan kalian untuk hanya tidur saja. Oke, mantap sekali ya. Buat sobat kons yang di rumah atau yang lagi di kamar dan juga di kos, boleh ditepuk tangan dulu dong Kak Iza. Tepuk tangan dulu ya Kak. Oke, nah buat sobat kons sekalian, tadi pesannya dari Kak Iza, jangan pernah takut untuk mengikuti organisasi, karena organisasi ini akan menambah wawasan kita, anxiety kita, dan juga akan menambah banyak relasi pastinya gitu ya Kak ya. Selain itu pastinya juga akan ada banyak peluang untuk bisa mengikuti organisasi lain seperti Kak Iza ini. Kak Iza sudah aktivis ya, jadi kalau misalkan teman-teman nih mengikuti organisasi A, jangan heran kalau misalkan ada Kak Iza, karena memang menjadi salah satu aktivis di kampus UINHAS Jember ini. Oke Kak, dari kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kakak. Mungkin untuk sobat kons sekalian yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa ya, tadi saya mengingatkan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah, untuk share-nya wajib untuk kalian share, agar apa? Mendapatkan informasi yang menarik dan juga penting untuk kalian semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.